ya. Sekalipun usianya masih muda, kalau kalian menguasainya ya enggak masalah kan gitu. Ya, gitu aja Romi. Makanya Nggih, matur suwun, Pak. datang lebih awal atau kalau mau diundang itu tanya dulu pada panitianya, siapa pembicaranya. Siapa pendengarnya. Jadi itu Audiens namanya ya. analisa audien. Jadi Anda harus bisa mempersiapkan. Oh, kira-kira nanti audiens saya itu ini ada seniorku macam-macam. Tapi kamu membicarakan sesuatu yang memang kamu kuasai betul. Karena dengan menguasai materi yang kita bicarakan itu membuat menjadi kita tidak nervous, membuat kita memiliki PD, memiliki percaya diri. Nah, nervous itu terjadi satu, pertama ketika dinilai banyak orang. Ya, nervous. Dua, tidak siap materi, itu juga bisa jadi nervous. Ya. Tiga, pada saat menyampaikan itu ada orang yang berpengaruh terhadap diri kita. Ya. Yang semula maca Fatihah itu lancar, ternyata calon mertua tokoh. Ya. Fatihah gak lancar-lancar ya. Nah, maca Qul kafirun gak mari-mari ya. Itu juga nervous bisa terjadi. Jadi nervous itu hal yang biasa. Salah satu tips yang saya ajarkan tadi itu adalah satu, kuasai materi memang. Sampaikan materi yang benar-benar kita paham. Nah, itu. Yang kedua, jangan datang terlambat. Datang lebih awal sehingga kita bisa melakukan observasi. Ya. Baik, yang lainnya monggo. Mohon maaf saya sekali lagi saya sakit sehingga kemudian silakan. Terus gini, ketika audien itu tidak menganggap topik kita yang kita sampaikan itu penting, solusinya gimana, Pak? Kenapa? Ketika audien itu tidak menganggap topik yang kita sampaikan itu bahwasanya topik yang penting. Nah, materinya tadi disesuaikan dengan audien. Apa yang dibutuhkan audien? Itu yang harus kita siapkan. Maka itu disampaikan dengan argumentatif. Ya, tadi kan kenapa kita harus belajar ini? Satu. Ya. Jadi kita harus menggali informasi tadi itu dengan menemukan ampat. Apa sih manfaatnya bagiku? Nah, itu harus kita sampaikan termasuk dalam diri kita dan audien itu. Apa sih apa manfaatnya bagiku kalau kita belajar ini? Nah, dengan berargumentasi tadi itu, dengan memberikan alasan yang logis. Nah, tinggal kita mau pakai cara yang mana empat tadi itu. Atraktif, argumentatif, inspiratif, imajinatif. Kan ada empat tadi. Kita bisa menggunakan, mengemasnya materi yang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan audien tadi itu. Jadi memang kalau kita menyampaikan materi, maka kita harus berpatokan pada yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah kepada khalayak sesuai dengan kadar kemampuan berpikir mereka. Maka berarti analisa audien itu menjadi satu hal yang penting ketika kita mau melakukan sesuatu, ditanya dulu latar belakang sosial ekonomi, ya, latar belakang pendidikan audien kita apa. Karena nanti kita akan menyesuaikan, materinya mungkin tetap, tapi kita menyesuaikan apa? Cara komunikasi kita, kemudian bagaimana cara contoh, kemudian bagaimana kemudian penggunaan bahasa dan sebagainya. Jadi misalnya ketika Anda di hadapan misi para ibu-ibu, ya, latar belakangnya misalnya SD ke bawah, maka jangan pakai bahasa istilah-istilah yang sulit. Nanti pengajiannya juga bingung ibu-ibu. Sampai menjelaskan sekarang era globalisasi, jadi perlu kemudian transmisi. Waduh istilahnya istilah-istilah kampus ngeluh mulai ditakoni embu pengajiane opo akeh trasi-trasine ngono gitu. Maka bahasa harus menyesuaikan. Disinilah kemudian pentingnya kemudian kita bertanya pada panitia. Opo latar belakang pendidikan. Iki masyarakatnya apa? Masyarakat awam, pendidikannya menengah ke atas atau menengah ke bawah, karena dengan cara itu nanti kita akan menyesuaikan. Ya.
Monggo yang lainnya. Mumpung banyak ada kesempatan, silakan bertanya ya. Trik-triknya gimana? Jadi silakan. Yang lainnya, Akila, Feni. Nia, Binti, Surotul. Ayo silakan kalau ada yang ditanyakan. Halo? Sudah diwakili teman-teman, Pak. Sudah diwakili, wah, kon kayak anggota dewan aja, Dur. Bertanya aja perwakilan. Oh, anggota dewan kita sudah nggak jelas sekarang ini. Mau nambah pertanyaan, Pak? Ya, silakan, monggo. Ya. Tadi kan Bapak menjelaskan mengenai tipe-tipe apa tadi yang intuitif, kemudian atraktif. Ya, mesin kecerdasan. Mesin Jadi kecerdasan. Ya, otak itu kalau Ya. dibagi tadi ada 4 tadi. Ada Ya. otak tengah juga. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita bisa mengetahui kita itu termasuk tipe yang mana di antara 4 kecerdasan itu sehingga kita bisa lebih mengoptimalkan kemampuan kita di bidang itu gitu. Kan terkadang kita masih bingung juga menentukan kita ini masuk ke kelompok yang mana sebenarnya. Ya, itu ada ciri-cirinya. Nanti tinggal masuk di Mbak Google ya. Ketikkan Steven. Jadi sebenarnya sekarang dengan teknologi canggih itu bisa dengan tes jari. Jadi sebenarnya ngurus KTP macam-macam, eKTP kan sekarang pakai jari. Jadi pakai jari itu bisa kita dapatkan data bahwa masyarakat Indonesia itu punya data lengkap harusnya. Sehingga kemudian kita tahu mesin kecerdasan masing-masing anak-anak Indonesia. Sehingga kemudian tinggal diarahkan sesuai dengan potensinya. Ya, nanti bisa cari di Mbak Google, ketik Steven. Steven itu singkatan sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Nah, itu nanti di situ ada ciri-cirinya. Kebetulan ada beberapa tulisan saya pernah nulis di Steven itu. Saya sekarang saya sampaikan sepintas saja ciri-cirinya. Ya, jangan catat. Siapa tahu dari ciri-ciri itu Anda sudah mulai mengenal. Ciri-ciri orang tipe sensing. Orang tipe sensing itu kekuatannya memorinya kuat. Ya, otak kiri bawah. Hafalannya kuat. Tapi kalau disuruh mikir agak susah. Orang-orang tipe sensing yang otak kiri bawah tadi itu sensing, kekuatannya di memori. Kalau bekerja suka detailing, SOP, ada apa enggak orang yang model kayak gini? Jadi kalau melakukan sesuatu harus runtut, habis 1, 2, 3, 4. Ada apa enggak orang yang model kayak gini? Nah, orang yang model kayak gini ini adalah orang yang tipe sensing, kekuatannya rajin. Ya, hafalannya kuat. Ya. Cocok kalau bagian keuangan. Ya, karena detail gitu. Ya. Kalau diperintah, perintahnya agak umum, bikin stres. Ya, ini karpe piye toh? Nah, gitu. Tapi kalau orang sensing itu harus detailing, SOP. Ya, kalau itu di anak-anak biasanya anaknya rajin, rapi gitu, catatannya, terus detailing gitu. Nah, itu ciri orang sensing. Ya. Yang kedua adalah tipe thinking. Kalau thinking itu pemikir. Biasanya kalau kerja kelompok enggak mau. Dia lebih suka kerja sendiri, kalau sudah selesai baru dia sampaikan ke temannya. Ada apa enggak yang model kayak gini? Tipe thinking itu kekuatannya di logika. Pertanyaannya mesti mengapa. Ya, biasanya anak-anak tipe thinking enggak romantis. Ya. Jadi guyonan saya, kalau nanti ada orang tabrak lari, kalau ketemu orang tipe sensing tadi yang kiri bawah, dia
begitu mau nolong orang, buka buku catatan, cara pertolongan pertama, 1 apa, 2 apa, ya. Kalau tipe thinking, dia menggunakan logika. Cek tahu iki jangan-jangan kecelakaan tentang bujui kan logika. Ya. Kalau orang tipe thinking cenderung tidak banyak ngomong, tetapi dia berargumen, pakai logika. Hafalannya ya, hafalannya kuat yang thinking, apa yang sensing. Tapi dia pemikir. Kalau yang sensing tadi tidak banyak mikir, tapi detailing. Nanti kita bisa amati anak-anak Anda. Kalau Anda punya anak 4, itu pasti mesin kecerdasannya beda-beda. Maka tidak boleh dibanding-bandingkan. Nanti masing-masing anak itu cerdas. Tinggal kecerdasannya di mana. Oke, sudah ya. Kalau otak yang kanan atas, nah tadi intuiting. Otaknya kreatif. Imajinasinya liar. Jadi kalau misalnya kalian punya siswa, di papan tulis itu kamu gambar 1 orang itu, ini berapa orang? Yang lainnya akan jawab 1 orang. Tapi kalau orang yang intuiting, imajinasinya liar, oh, enggak Pak Guru, di sana ada 11 orang main sepak bola, di sana ada 20 orang lagi kolam renang. Berarti dia berimajinasi. Jadi kalau Anda punya anak yang ketika dia itu bisa berimajinasi, itu jangan dipatahkan. Ini anak-anak kreatif. Cuma sayangnya di sekolah, di kelas, anak-anak yang tipe intuiting, tipe otak kanan atas ini, seringkali dianggap anak nakal. Karena bawaannya usil. Ya, ada pada anak yang model kayak gini. Jadi kalau dia sudah ngerjakan, kok temennya belum ada yang selesai, sudah selesai, dia pasti ganggu yang lainnya. Karena orang intuiting, kreatif. Sayangnya anak-anak kreatif ini di kelas-kelas dianggap anak yang nakal. Padahal ini adalah anak yang kreatif, otak kanan atas. Ya, dia kalau belajar mencari rumus, pola, ya, nah, ini imajinasinya liar. Ya, dia suka bercerita, jadi imajinasinya liar. Nah, kadang-kadang orang tuanya itu apa ya? Orang tuanya nggak bisa ngikuti. Menengah. Jangan dimatikan, itu anak kreatif. Ya, nah, itu kreatif. Kemudian otak kanan bawah itu adalah tipe feeling. Feeling itu tipe perasaan tadi. Ya, kalau biasanya anak-anak yang otak kanan bawah itu dia nggak suka kalau belajar sendiri, sukanya berdiskusi. Nah, orang-orang yang tipe feeling itu suka bercerita dan kalau cerita bombastis. Nah, makanya kenapa orang-orang yang tipe feeling itu kekuatannya storytelling kan tadi, inspirasi tadi itu. Nah, itu masing-masing memiliki ciri. Nah, nanti bisa dikenali dengan masuk di Mbak Google. Nah, saya punya bukunya. Biasanya kalau mahasiswa skripsi tesis tentang mesin kecerdasan itu mesti saya kasih. Nah, Anda bisa menggunakan itu nanti di Mbak Google ketikkan Stephen. Ya. Dan itu sekarang sudah ada tesnya, sudah ada tes fingerprint-nya. Sehingga kemudian bisa diketahui anak-anak usia 3 tahun itu sebenarnya sudah bisa diketahui mesin kecerdasannya dan tinggal kedua orang tuanya membuatkan karpet merah saja. Jadi kalau kita sudah mengenali potensi diri si anak sejak kecil, itu akan lebih mudah ya ketimbang kita mengenali sejak sudah dewasa. Kebetulan penemunya itu mentor saya, seorang Dr. Farid Poniman dari Institut Pertanian Bogor. Yang kemudian dipatenkan, jadilah kemudian Stephen tadi itu. Ya, gitu kira-kira, Mas. Ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Setidaknya begitu saya sampaikan Anda sudah mulai ada gambaran. Jadi guyonan saya itu kalau nanti ada tabrak lari ya. Nah, kalau ketemu orang tipe sensing dia akan membaca SOP dulu. Ini apa ya? Satu apa ya? Kalau yang tipe thinking berpikir dulu. Menurut logikanya, oh gitu ya. Tapi kalau ketemu anak thinking kreatif, wah langsung ditolong sama dia. Diselamatkan dompetnya, diselamatkan, kemudian dikasih surat terima kasih ya. Mudah-mudahan berkah kreatif. Kalau tipe
tipe perasaan dia nangis dulu. Aduh, sok norek gitu. Nah, jadi nanti mensikapi itu tergantung dari mesin kecerdasannya nanti. Kalau otak tengah itu tipe serba bisa. Makanya biasanya dia cepat tanggap di dalam menyelesaikan sesuatu. Jadi ada 4 berarti 5 ya. Otak kanan kiri, kiri atas kiri bawah, kanan atas kanan bawah, dan otak tengah. Dan nanti masing-masing itu ada introvert, ada ekstrovert. Jadi nanti ketemunya 9. Jadi 9 sama otak tengah. Berarti ada masing-masing ya sekitar 9 sama otak tengah. Ya, kira-kira gitu, teman-teman sekalian. Nah, dengan pendekatan mesin kecerdasan itulah yang kemudian saya pakai pendekatan untuk menyampaikan presentasi sehingga ada 4. Apa tadi? Atraktif, argumentatif, imajinatif, dan inspiratif. Sehingga kemudian saya menemukan 4 cara penyampaian presentasi berdasarkan mesin kecerdasan tadi. Atraktif, argumentatif, imajinatif, dan inspiratif. Kalau kita menguasai keempat ini saja, sudah luar biasa. Kita menyampaikan presentasi sudah memukau, sudah. Apalagi keempat-empatnya itu kita bisa menguasainya. Ya, silakan, ada lagi. Pak. Ya. Tapi itu ini kan semisal kita kan diamanahi sebagai seorang pemimpin, tapi di bawah kita itu dia itu lebih tua dari saya, misalnya lebih tua dari saya, dan kadang semisal kita ada program atau sebuah perencanaan itu kadang lebih sering aku biasanya gak ngene biasanya, tapi kan kita kan sekarang kan zamannya sudah beda gitu loh Pak. Iya, nggak apa-apa. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya biar nggak disamakan gitu loh Pak. Kan dia kan lebih sering untuk pendapatnya itu lebih sering menyamakan sama yang dulu gitu. Sedangkan kan untuk sekarang kan tidak bisa disamakan dengan yang dulu gitu. Ya berarti harus berargumentasi, harus ada alasan yang logis, yang membuat gitu. Iya, harus ada alasan yang logis yang membuat dia bisa terima. Jangan takut salah, Wong. Sesuatu kebaikan itu kan harus berargumen. Jadi sampaikan data, kalau argumentasi tadi gimana kan? Sampaikan data, pendapat para ahli, kemudian ada testimoni, kemudian ada apa? Data pendukung. Maka dengan cara itulah. Jadi biasakan kalau menyampaikan sesuatu, misalnya berargumentasi tadi itu harus ada hasil riset, hasil penelitian, kemudian data pendukung, kemudian ada data pendukung, ada testimoni, ada contoh. Insya Allah dengan cara kayak gitu kemudian kita bisa argumentasi kita juga misalnya kalau memang logis kan bisa diterima kan gitu aja. Jadi bukan masalah senior atau tidak senior harusnya. Karena kalau keilmuan itu bicaranya adalah tentang bagaimana apa yang kita sampaikan itu logis, benar, dan kemudian itu bermanfaat, berkah, ya sudah lakukan kan gitu aja. Ya. Iya Pak. Silakan. Tapi kan kembali lagi latar belakang pendidikan tiap orang kan berbeda gitu Pak. Ya makanya disesuaikan. Menyatukan persepsi itu pripun. Ya itu bisa disatukan dengan visi yang sama. Maka kita harus bangun dengan visi yang sama. Buat visi yang sama itu pripun. Nah, kalau dalam satu organisasi kan harus memahami dan misi. Maka harus dibangun dengan visi yang sama dulu. Nah, kalau tidak dibangun dengan visi yang sama, biasanya tidak akan pernah bisa, apalagi kalau kemudian masih ada ego. Nah, sekali lagi ego itu kadang-kadang mengalahkan. Makanya kita penting belajar skill with people. Bagaimana skill kita berhubungan dengan orang. Nah, Anda cari bukunya kecil, namanya Les Giblin. Judulnya adalah Skill with People. Bagaimana skill berhubungan dengan orang. Salah satu contoh yang diajarkan dalam Skill with People itu disebutkan
siapapun orangnya suka diperlakukan sebagai orang penting. Betul apa enggak? Siapapun orangnya itu suka diperlakukan sebagai orang penting. Maka kalau kita bisa memperlakukan orang lain sebagai orang penting, apakah itu sejawat, apakah itu atasan, apakah itu bawahan kita, maka kita akan bisa bekerja sama dengan orang lain itu. Yang kedua, siapapun orangnya ego. Betul apa enggak? Maka kita harus memenuhi ego dia. Ya. Tapi dalam rangka apa? Bukan mengalah, dalam rangka untuk mempengaruhi dia. Ya, siapapun orangnya suka kalau dipanggil namanya. Nah, makanya kalau sudah kenal namanya, panggil namanya. Jangan, hei, John, jangan gitu. Nama bagi seseorang adalah sesuatu penghargaan. Nah, itu kira-kira. Ya, cari bukunya ya, Skill with People. Skill bagaimana berhubungan dengan orang lain. Ada buku tua tapi buku itu masih dipakai. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Tulisannya Dale Carnegie. Terus buku Berpikir Besar, Berjiwa Besar. Tulisannya David J. Schwartz. Itu biasanya dipakai oleh teman-teman kita yang dunia SDM. Itu buku-buku tentang skill with people. Bagaimana kita berhubungan dengan orang. Ya, silakan. Ada lagi? Ya, Pak. Saya mau tanya. Kan untuk orang yang sesuai step SOP tadi, itu misal yang mana? Berarti tipe sensing, gitu ya. Terus? Yang ya. Pertanyaannya? Itu misal komponen-komponennya itu belum lengkap. Kalau belum lengkap itu belum dikerjakan. Untuk mulai pengerjaan itu harus mulai dari A, B, C gitu Pak. Nggak bisa langsung misal adanya ini yang C, jadi yang dikerjakan C dulu. Itu untuk mengatasi yang tipe sensing ya, itu memang biar tidak lama. Tipe sensing itu memang suka detailing. Cara belajar yang paling bagus orang-orang tipe sensing itu dengan cara ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jadi cara belajar yang paling bagus bagi teman-teman yang tipe sensing itu adalah ATM. Jadi amati, tiru, terus modifikasi. Jadi dia tidak mencari contoh yang benar-benar baru. Jadi Anda bisa mengikuti dulu, amati dulu, kemudian tiru, modifikasi. Itu cara Jepang dulu belajar ke Amerika. Dengan cara ATM. Amati, ditiru, terus kemudian dimodifikasi, dia sudah bikin pabrik mobil sendiri. Kemudian Cina juga melakukan yang sama dengan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Orang-orang Jepang, orang-orang Cina adalah orang-orang yang detailing. Orang-orang yang suka detailing, rinci gitu, ulet gitu. Makanya dua bangsa itu kan bangsa yang ulet, tekun. Nah, dia mengembangkan teknologinya dengan cara amati, tiru, modifikasi. Nah, Indonesia banyak orang feeling, dapur siake. Ya. Politikus, banyak tikus gitu ya. Nah, jadi ternyata masing-masing negara itu punya tabiat-tabiat. Nah, tapi Indonesia kalau mau kemudian mengenali potensi mesin kecerdasannya tadi itu dan sungguh-sungguh, maka itu bisa berdampak menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi apapun yang tadi yang saya sampaikan itu sebenarnya kekhasan yang dikasihkan oleh Tuhan pada kita. Tinggal kemudian kita temukan kekhasan itu, kemudian kita paham kelebihannya dan kita fokus pada kelebihan yang kita punya, maka kita akan menjadi orang yang di atas rata-rata. Jadi fokuslah pada kelebihan yang kita punya, maka kita akan menjadi orang yang di atas rata-rata. Jadi gitu ya. Ada lagi? Silakan kalau ada yang nanyakan, masih ada waktu 9 menit. Monggo silakan. Boleh bertanya tentang dunia pengembangan diri Anda masing-masing. Karena ini kuliah terakhir dengan saya. Kalian bisa
mengeksplorasi. Pak, mau Ya. tanya. Ya, silakan. Tadi salah satu tips supaya atraktif kan gunakan alat bantu peraga. Lah niku kalau di perguruan tinggi contohnya seperti apa, Pak? Alat bantu peraga alat bantu peraga beda-beda. Alat bantu peraga disesuaikan dengan kondisi sekolah, kondisi perguruan tinggi masing-masing. Jadi kalau misalnya bisa menggunakan flipchart, bisa juga menggunakan PowerPoint sesuai dengan perangkat yang dimiliki oleh perguruan tinggi itu. Ya, bisa juga dengan papan tulis. Kadang-kadang kalender itu saya balik. Nah, bisa juga dengan media alam. Ya, kita buat melingkar, kemudian kita bikin pasir itu sebagai alat peraga kita. Jadi disesuaikan dengan keperluan, kebutuhan yang dimiliki proses pembelajaran kita. Nah, kalau itu kemudian ada teknologi canggih, bisa digunakan teknologi canggih, bisa digunakan dengan sarana yang ada, bahkan ya belajar di alam pun itu bisa menjadi alat peraga yang luar biasa. Anak-anak sekarang kita akan belajar matematika. Hari ini kita akan keluar ke pasar. Nah, sekarang kalian masing-masing, saya bawain uang 10.000. Ayo kita belajar berbelanja dan bagaimana kamu menawar di pasar. Nah, itu ada model-model yang sekarang harus dikembangkan, model-model pendidikan yang luar biasa, kreativitas. Nah, itu salah satu contoh misalnya. Ada teknik-teknik pembelajaran. Ada buku bagus yang ditulis oleh teman saya namanya Munib Khatib, Sekolahnya Manusia. Nah, dia mengajarkan tentang kecerdasan multiple intelligence. Nah, sudah saatnya Indonesia memahami bahwa masing-masing anak itu cerdas. Jadi tidak boleh disamakan, semuanya disamakan. Kan sekolah ini kan semuanya disamakan. Ya, padahal masing-masing anak punya kecerdasan masing-masing. Anda coba cari bukunya Munib Khatib ya, Dr. Munib Khatib tentang sekolahnya manusia. Judulnya Sekolahnya Manusia. Nanti Anda akan merasakan bagaimana proses pembelajaran yang luar biasa itu kalau kita memahami hakikat manusia itu. Ya, judulnya Sekolahnya Manusia. Banyak berseri bukunya. Namanya Dr. Munib Khatib. Muridnya dia belajar langsung sama pencetus multiple intelligence. Ya, terbitannya biasanya dia orang Mizan. Mizan, Mizan. Pustaka Bandung. Mizan Pustaka Utama. Ya, gitu. Ada lagi? Ya Allah. Iya, Pak. Ya, siapa? Silakan. Betul. Ya, silakan. Masih ada waktu 5 menit. Sebenarnya kalau misal basicnya kalau misal kita pondok sama umum itu berpengaruh besar mboten sih, Pak? Pengaruh besar atau tidak tergantung diri kita. Makanya kemudian kita harus belajar bisa memahami, kita terus meningkatkan kualitas dan kompetensi diri kita. Jangan pernah berhenti untuk meningkatkan kompetensi diri kita. Meningkatkan pengetahuan, meningkatkan skill, keahlian, dan integritas karakter itu. Kalau kita mau meningkatkan kompetensi, maka spiral kehidupan kita akan naik. Level kita akan naik. Kalau level naik, maka fasilitas mesti ikut. Maka jangan pernah berhenti untuk meningkatkan kompetensi diri. Ya, berpulang pada diri kita. Ya, kita terus meningkatkan kompetensi, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan skill, keahlian, dan meningkatkan integritas. Itulah kompetensi. Kalau kita terus-menerus meningkatkan kompetensi kita, maka itu wadah kita semakin luas. Dan ingat, isi akan mengikuti wadah. Tidak usah khawatir. Teruslah tingkatkan kompetensi dirimu, maka wadahmu akan semakin luas. Maka isi akan mengikuti wadah. Fasilitas mesti ngikut. Kalian yang mau meningkatkan kompetensi dengan sekolah S2, maka yakinlah kalau kalian sungguh-sungguh meningkatkan kompetensi, ilmumu manfaat, maka wadahmu semakin luas. Isi akan mengikuti wadah. Paham? Nah, kalau tidak mau meningkatkan kompetensi, ya wadahnya sempit. Kalau wadahnya sempit, pikirannya sempit biasanya.
Nah, kalau pikirannya sempit, pikirannya tidak luas, segala sesuatunya sempit. Sehingga menganggap bahwa hidup ini sempit, padahal hidup itu luas. Tergantung pola pikir kita. Anda pernah lihat tumbuhan yang dibatasi oleh, dulu kalau di sekolah ada bola lampu, tumbuhannya dimasukkan lampu. Maka tumbuhan itu tidak akan pernah sebesar bola lampu itu, karena dia dibatasi. Beda dengan tumbuhan yang berada di luar. Dia terus berkembang, bertumbuh. Maka buatlah pikiran Anda luas. Ya, buatlah pikiran Anda luas, seluas Islam yang luar biasa. Kan gitu ya. Dengan cara itu nanti keilmuan Anda, keintelektualan Anda akan menjadi berkah. Dan Anda akan disegani baik lawan maupun kawan. Ya, jangan cari musuh, cari lawan. Jangan cari musuh, cari kawan. Ya. Tapi terus meningkatkan kompetensi diri kita. Ya. 2 menit lagi. Ada lagi teman-teman sekalian? Iya Pak, ada tambahan pertanyaan. Ada lagi? Ya, silakan. Untuk menghilangkan kecemasan saat berpresentasi itu gimana Pak? Kecemasan komunikasi tadi sudah saya jelaskan. Sebabnya karena dia tidak siap materi, dia dinilai banyak orang, ada orang yang berpengaruh, maka cara untuk menghilangkan kecemasan komunikasi dengan cara apa? Bersiap diri, banyak berlatih. Kecemasan komunikasi itu hanya 3 menit saja. Oleh karena itu, cara mengobatinya adalah dengan cara banyak berlatih. Kemudian yang kedua, datanglah lebih awal tadi untuk mengantisipasi. Jadi kecemasan komunikasi itu hal yang biasa dialami oleh semua orang. Ketika satu tidak siap materi, satu dinilai oleh banyak orang, tiga ada orang yang berpengaruh di mana orang itu di depan. Jadi kecemasan komunikasi itu hal yang wajar, ya. Jangan dianggap sesuatu yang luar biasa. Itu hanya 3-5 menit. Caranya apa? Berlatih dan siap. Yang kedua, datang lebih awal, jangan pernah terlambat. Kecemasan komunikasi karena sampai terlambat, itu mesti akan nervous. Tapi kalau datang lebih awal, Anda bisa menyiapkan hati Anda bisa lakukan dengan cara apa? Mencari tempat tadi itu, sebelum masuk ruangan tadi itu, Anda mencari tempat yang sepi, musola, untuk menyiapkan diri tadi itu, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian baca doa Robis Rohli, kemudian afirmasi diri. Setelah itu masuk ruangan dengan bersenandung, dengan minum aqua dulu, terus kemudian makan permen gitu, kayak seperti biasa, ya, masuk ruangan terus duduk tenang gitu. Ya, itu kira-kira tipsnya. Iya Pak. Saya sudah nulis buku pertama Makasih, Pak. di Gramedia Pustaka. Judulnya Menjadi Dai yang Dicinta, tapi bukunya sudah tidak ada mungkin. Itu sudah saya tulis di penerbit Gramedia Pustaka Utama. Menjadi Dai yang Dicinta. Bukunya warnanya hitam. Mungkin kalau di internet masih bisa didapatkan. Menjadi Dai yang Dicinta, itu saya jelaskan bagaimana mengatasi kecemasan komunikasi. Atau di Rosda Karya Bandung, itu Menjadi Dai Sukses. Saya pernah tulis juga. Diterbitkan oleh Rosda Karya Bandung. Kalau yang Gramedia tadi Menjadi Dai yang Dicinta. Cukup ya. Saya